Muhammad sallallahu alaihi wasallam
آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين أزواجه وذرياته وأهل بيته من سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الملائكة المقربين والملائكة الكريمين من أفضل الله من أوله إلى آخره وأسره أولياء الله ورضي الله عن المسلمين والمشركين في الدين وعلى إنا وسيدنا العالمين ودعوا القوات والتعالى وجميع النبوة والمسلمين والسلام على الولاية الله يجزاهم الرحمة والمغفرة وإليه وإلى رسولنا وعلى الكرامة والابتداء في الدين والآخرة Bismillahirrahmanirrahim. Ala umur dunia wal wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasahbihi. Hadirin jamaah yang berbahagia. Ya, tidak terasa kali. Ya, waktu atau zaman begitu berjalan ya dengan cepatnya seperti ini, karena kita kadang-kadang nggak sadar ya, nggak tahu udah bulan Rajab ya, yang merupakan Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu daripada Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dihormati. Ya, baik sebelum Islam maupun sesudah Islam. Ya, 4 bulan ini yang ada dari 12 bulan, ya, itu sangat dihormati. Ya, maka disebut Ashhurul Hurum. Ya, 3 datang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Ya, dalam bahasa kampung itu bulan Hafid, bulan Roah, dan bulan puasa. Ya, bulan Muharram atau bulan Asyura dalam bahasa kampung. Ya, padahal dalam bahasa Arabnya sih Dzulqa'dah, yaitu bulan Hafid, Dzulhijjah, bulan Haji, Muharram, bulan Syuro. Ya, satu Nisa, yaitu Rajab ini. Ya, maka itu pada bulan ini kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, berbuat amal-amal yang soleh, berbuat amal-amal yang baik. Karena kalau bulan yang dihormati ini nilainya lain. Ya, pahalanya juga dilipat gandain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bulan Rajab ini ya, yang disebut juga Syahrullah, kita banyak dianjurkan untuk beristighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dituntunkan oleh para ulama-ulama kita. Ya, membaca tadi begitu ini untuk hari. Nah, untuk sekedar mengetahui bagaimana tuh keistimewaannya bulan Rajab ini, ya, di sini sebutkan dari Muqatil. Muqatil itu salah satu daripada tabi'in, karena beliau bukan berada di generasi sahabat, tapi ada di generasi tabi'in. Ya, sama dengan Sayyidina Hasan Basri,
ya, dan lain-lain. Apa yang beliau katakan mengenai bulan Sya'ban ini? Inna halfa jabaliko arbon baydo. Ya, bahwa di belakang gunung Qaf, ya, ada ya gunung Jabal yang disebut Jabal Qaf. Ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapatnya, ada yang bilang di bumi ini, tapi ada yang bilang di luar dari planet kita ini. Ya, nah di belakang gunung itu ada satu planet yang berwarna putih, malsa, mengkilat, kalfedo kayak perak. Ya, dua planet. Qadra dunia sab'a marot. Ini planet ya bukan main-main. Karena besarnya planet itu tadi 7 kali lipat dari bumi kita. Ya. Mamlu'atun. Itu planet dipenuhi minal malaikat, ya, dipenuhi daripada bangsa malaikat, penuh, sesak, ya. Kenapa dibilang penuh sesak? Karena dikatakan biaya sulam lau sakotot ibrotun sakotot alaihi. Ya, kepadatannya ini planet dengan malaikat itu digambarkan kalau seandainya ada jarum yang jatuh ke situ pasti menimpa malaikat. Saking padatnya itu planet, ya, penuh sesak. Jadi nggak ada sejengkal pun lowong, ya, nggak ada sejengkal pun lowong, ya. Karena kalau jarum jatuh kena mereka itu saking padat, yes, saking penuh sesaknya, ya. Yang mana gambaran ini mestinya bisa kita lihat di dalam masjid-masjid kita, ya, misalnya kita yang penuh dengan jamaahnya sampai padat, sampai sesak, ya. Itulah mestinya gambarannya seperti itu, ya, masjid-masjid kita ini. Ya, namun ya barangkali kita belum bisa mewujudkannya. Ya, kita belum bisa mewujudkan bagaimana masjid kita itu akan dipenuhi oleh jamaah. Ya, sebagaimana planet ini penuh sama malaikat, ada ya sesak sampai jarum jatuh nggak ada yang tempat lowong, ya pasti kena mereka. Dia ditulis yang minum biwau itu malaikat masing-masing, ya, di tangannya pegang bendera, ya. Maktubun alaihi, yang dalam di bendera mereka itu ada tertulis, ya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ya, kalimat suci, ya, yang ada di dalam Quran. Tuh, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Oke, kalimat suci yang nggak boleh sembarang kita pegang. Quran kan nggak boleh kita pegang kecuali dalam keadaan suci. Ya, begitu kan ada kalimat-kalimat yang tertulis Al-Quran di dalamnya seperti buku apaan. Kalau emang itu ditulis bertujuan untuk belajar, ya, itu suci. Artinya nggak boleh kita sentuh
tanpa kita berwudu. Ya, ngapain itu? Para malaikat tadi ya istamiun, mereka pada kumpul tuh di planet itu. Kulalatin di sahur Ramadan setiap malam di bulan Rajab. Ya, jadi malaikat itu pada kumpul di planet tersebut setiap malam daripada bulan Rajab. Ya, mengelilingi itu gunung. Ya, ada umum. Ya, mereka di situ mengajukan permohonan. Ya, tadarruun, mengajukan permohonan kepada Allah. Wayadun, berdoa rame-rame bisalamat. Ya, untuk keselamatan. Jadi doa yang mereka panjatkan kepada Allah, permohonan yang mereka ajukan kepada Allah, itu semuanya adalah demi keselamatan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaduna bisalamati li ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa yaqulu, mereka berdoa dan meminta kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, irham umat Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kasihanilah atau beri rahmatlah kepada umat Nabi Muhammad. Itu permintaan doa yang ya dimohonkan kepada Allah oleh para malaikat itu tadi. Ya, irham umat Muhammad, kasihanilah Allah umat Nabi Muhammad itu, wa tu'azzim umat Muhammadin, jangan engkau siksa, jangan engkau azab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa, ya, mohon kepada Allah sambil menangis. Yakun, sambil menangis, ya, agar lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar lebih diterima oleh Allah. Ya, karena nangis ini kan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, dipuji oleh Al-Quran. Tuh nangis. Tapi kita kan jarang menangis. Ya, terutama waktu memohonkan ampun kepada Allah. Padahal ini merupakan kebiasaan yang ada pada para aulia Allah. Ya, mereka tengah malam menangis kepada Allah. Begitulah nih, para malaikat meminta kepada Allah, wa tad'un, dan mereka bermohon kepada Allah. Fayaqulullah lahum, Allah bertanya kepada mereka. Ya, Allah tanya kepada mereka, mada turidu, wahai para malaikatku, apaan yang kau inginkan? Ya, kayak mereka bahwa nuridu an naqula li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin agar engkau itu mengampuni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak pula Allah yang menjawab kepada mereka, ini doa lahum, ya, aku telah ampuni mereka. Ya, maka kita dianjurkan untuk banyak istighfar pada bulan ini. Ya, kalau bisa juga sambil kita berpuasa. Ya, karena dianjurkan juga untuk berpuasa pada bulan Rajab. Malah disambung nanti bulan Sya'ban. Ya, sampai bulan Ramadan. Sebagaimana orang-orang tua kita dulu, ya, mereka pada rajin tuh
Ya kalau dia bulan Rajab pada puasa sambung, amin, bulan Saban sampai bulan Ramadan. Nggak tahu ya generasi sekarang pada rajin nggak ya melaksanakan puasa. Ya mudah-mudahan sih masih ngelanjutin kebiasaan daripada orang-orang tua kita ya untuk berpuasa bulan Saban, bulan Rajab, puasa juga bulan Saban dan bulan Ramadan ya. Rajab untuk membersihkan diri kita dari dosa ya, Saban nanti untuk ya kita membersihkan ruh ya. Jadi bulan Rajab kita bersihkan tubuh kita, badan kita ya. Bulan Saban kita bersihkan ruh kita ya. Bulan puasa udah tubuh dan ya, jasad kita dan ruh kita udah bersih ya, sehingga dengan hati yang senang, dengan hati yang lega, dengan hati yang bergembira, kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ya, sehingga lebih khusyuk ya, lebih mantap kita berpuasa ya. Begitulah para ulama memberikan bimbingan kepada kita ya. Ayo kita baca pelajaran kita giliran ilmu tauhid. Salatullahi wa lahat kawakib alam madhari man rakiban najaib. Salatullahi wa lahat kawakib alam madhari man rakiban najaib. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani. Salatullahi ala al-kawakib ala al-rahim al-rakiban najaib. Alhamdulillahil ghalibil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Salatullahi ala kawakib ala madhari rakiban najaib. Summa salatu wassalamu samada ala nabi ghairi man qad wada. Salatullahi ala kawakib ala madhari rakiban najaib wa alihi wa sahbihi wa man tabi'i sabila dinil haqqi ghairal muhtadi. Salatullahi ala al-kawakib ala madhari rakiban najaib. Wa ba'du fa'ala biwujudil ma'rifah min wajibin lillahi isrina
Melihat Allah akan melihat zatnya supaya kita meyakini adanya Allah. Ya, itu kita melihat dan menyaksikan dan memikirkan segala ciptaan-ciptaan Allah. Dari situ, ya, dengan melihat dan menyaksikan serta memikirkan makhluk-makhluk Allah itu, ciptaan-ciptaan Allah itu, disitulah kita bisa mengetahui ya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini Allah itu ada ya melalui makhluk-makhluknya itu tadi, ciptaan-ciptaannya, karena itu sebagai tanda ya dalil adanya Allah. Ya seperti kita udah bersihin lantai ya sebelum kita pergi, kita udah bersihin tuh lantai rumah kita. Ya begitu kita kembali ke rumah, kita ngomel-ngomel sama orang yang di rumah. Ya, kenapa? Ya, tidak bilang sama mereka, kok kalian tuh gimana sih? Ya, lantai tadi aku udah bersihin. Ya, sekarang kan kamu pada diem. Ya, banyak ayam masuk, nggak ada yang desuk. Ya, nggak ada
ada yang apa usir. Kalau orang rumah kita menjawab, ya, mengatakan nggak ada ayam yang pada masuk, gitu. Tentu kita nggak bakal ngerti, ya, nggak bakal nerima. Tuh, kalau dia bilang pada nggak ada ayam yang pada masuk, karena kita lihat telapak kakinya. Tuh, ya, kita lihat telapak kakinya itu banyak di lantai rumah kita tadi. Walaupun kita ini nggak lihat ayamnya, ya, kita nggak lihat ayamnya, tapi kita yakin ada ayam yang masuk, ya, ke rumah kita. Buktinya mana? Itu, ya, telapak kakinya. Nah, maka telapak kaki ayam itu, ya, menjadi bukti buat kita ada ayam yang pada masuk. Ya, walaupun kitanya sih, ya kan nggak melihat ayamnya, ya, tapi kita yakin ada ayam yang pada masuk. Sehingga kita agak marah sama orang rumah, ya, yang mendiamin ayam pada masuk, nggak mau diusir. Nah, jadi telapak ayam itu yang kita lihat ada di lantai rumah itu sebagai bukti, ya, sebagai tanda bahwa ada ayam yang pada masuk. Ya, begitu juga dengan Allah. Ya, kita lihat alam semesta ini, ya, yang begitu teratur, tertib, ya. Lalu, ya, kita berpikir, ya, kok alam ini begitu teratur, begitu tertib, ya. Tentunya ada yang ngaturnya, ya, seperti kita lihat matahari yang selalu, ya, dia berjalan dari sebelah timur, muncul, akhirnya naik sedikit demi sedikit sampai akhirnya di tengah-tengah. Ya, sampai di tengah-tengah, nggak balik lagi kan, turun ke sebelah barat, ya, lalu menghilang, ya, di sebelah barat. Padahal matahari itu kan benda, ya, benda dia, ya, sebagaimana mobil, pesawat, atau kapal laut, itu kan benda-benda yang nggak bisa jalan sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat tuh mobil itu benda meluncur, ya, di jalanan, dan dia punya gerakannya diatur sehingga nggak nabrak, ya, nggak nyenggol. Kita pastiin, ya, kita bisa pastiin kalau mobil itu ada yang mengendalikan. Ya, begitu juga kita lihat pesawat yang melayang-layang. Kan kalau pesawat melayang-layang, ya, pesawat itu melayang-layang di angkasa atau di udara. Ternyata itu pesawat ada yang terarah, ya, dia punya gerakannya terarah menuju suatu tempat, ya. Kalau
udah sampai di tempat yang dituju, dia turun. Ya, dia turun. Nanti balik lagi, mengudara lagi dia. Ya, mengudara lagi. Dan karena dia punya gerak waktu melayang itu, ada yang mengendalikan, pasti ada yang mengendalikan. Ya, karena dia punya perjalanan terarah dan teratur. Berarti walaupun dia melayang di udara, ya, itu pasti ada yang ngatur. Ya, karena gerakannya terarah, teratur, ada yang dituju. Ya, siapa yang mengendalikan? Dia kalau mobil tadi kan sopir nih. Ya, walaupun kita nggak lihat sopirnya. Begitu juga pesawat, pasti ada yang mengendalikannya. Siapa itu? Pilotnya. Walaupun kita nggak lihat pilotnya, tapi ngelihat pesawatnya itu begitu berjalan dengan tertib dan teratur, terarah, tertuju. Di situ, ya, akal dan pikiran kita menetapkan atau mempercayai atau meyakini, itu pasti ada pilotnya, ya, pasti ada supirnya. Ya, begitu juga dengan kapal yang terombang-ambing, ya, kapal yang terombang-ambing di lautan. Ya, walaupun itu kapal terombang-ambing, ya, tapi kan dia terarah, ya, nggak ngawur kemana-mana, terarah, ya, menuju suatu tempat yang dituju. Berarti kapal ini ada yang mengendalikan, yaitu nakodanya, nakodanya, ya, yang mengatur perjalanan itu kapal. Walaupun kelihatan sama kita, ya, terombang-ambing di tengah lautan, ya, jadi ada yang mengendalikan. Begitu juga kalau kita lihat matahari, ya, yang perjalanan itu tertib dan teratur, terarah. Ya, nggak ada istilah dia itu terlambat. Jadi ada perhitungan, ya, nggak pernah terlambat. Artinya kalau udah jam 12 atau jam setengah 12, itu dia udah ada di kepala kita, ya, itu matahari ada di kepala kita. Pas, ya, jam 11 lewat atau ada kadang-kadang jam 12, ya, udah ada di tempatnya, udah ada di kepala kita. Dia nggak pernah ada mengalami keterlambatan, ya. Nanti dia turun ke barat, akhirnya menghilang di ufuk sebelah barat. Itu biasanya jam 6 atau setengah 6, ya, atau setengah 6 lewat. Nah, dengan demikian kita bisa mengukur, ya, bisa mengukur apa ya? Bisa mengukur waktu, ya, kita bisa mengukur waktu. Ya, nah, berarti itu benda-benda tadi ada yang mengaturnya, ada yang mengarahkannya. Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya kan itu benda-benda angkasa atau melayang-melayang, ya, di udara, melayang-layang di langit, semuanya kan melayang-melayang, ya, bergerak. Ya, cuma karena dia ada yang ngatur, bergerak pada orbit, pada tempat orbit masing-masing. Dari situ, ya, kita bisa
mengatakan, wah ini sudah ada yang mengatur. Ya, seperti gerakan bulan, ya pada waktu mulai muncul yang namanya hilal, itu kan kecil, terus membesar. Malam 15 aja, ya. Malam 15 aja pasti bulan. Pasti bulan. Begitulah keteraturan yang kita lihat, ya ketertiban, ya keteraturan, ketepatan ya, karena terukur dia punya waktu. Ya itu kan nggak bisa kita bilang bergerak sendiri, nggak bisa. Kalau emang bergerak sendiri kan dia bukannya dia kan cuma benda, dia cuma sekedar benda, ya yang nggak punya akal pikiran. Ya, sama seperti mobil, benda, ya pesawat benda, kapal laut itu benda. Ya, kalau dia punya perjalanan teratur, tertib, terarah, berarti kan ada yang mengarahkan. Ya, sopir kalau bagi mobil, pilot bagi pesawat, nakoda bagi. Nah, begitu juga dengan alam semesta ini tentu ada. Itulah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak melihat Allah, tapi dengan aktivitas ya, dengan ciptaan-ciptaan itu kita bisa meyakini adanya dia, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itulah cara kita untuk memantapkan keimanan kita, keyakinan kita kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ya kita akan terus bertambah keimanan kita, bertambah kuat dan bertambah kokoh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ويكافئ نعمه ويكافئ مزيدا